Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dengan Bu Nuni. Ya, kali ini kita akan memasuki materi tentang luas ya. Kemarin kita sudah membahas tentang keliling, sekarang kita akan membahas luas. Namun sebelum kita memasuki materi tentang luas, kita akan membahas terlebih dahulu tentang bilangan kuadrat dan penarikan akar kuadrat. Apa itu bilangan kuadrat? Bilangan kuadrat adalah bilangan yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Misalnya ketika ada angka 1, maka kita kalikan dengan 1, disebut 1 kuadrat. Di sini Bu Guru beri contoh 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Maka 3 kuadrat adalah 3 dikali 3 sama dengan 9. Ini ya. Jadi dibaca ya 3 kuadrat atau 3 pangkat 2. Jadi pangkat 2 ini biasa disebut dengan kuadrat. Kemudian angka 9 adalah bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat dari angka 3. Nah, kemudian untuk kebalikan operasi kuadrat adalah penarikan akar kuadrat. Jadi akar kuadrat adalah kebalikan dari kuadrat. Nah, di situ ya. Kemudian ini daftar untuk bilangannya ya, yang menghasilkan angka di bilangan kuadrat. Ini nanti akan kita pakai untuk penarikan akar. Kemarin sudah dicatat Bu Guru. Sini ya, jadi kalau satuannya itu menghasilkan angka 1, maka kemungkinan angka yang belakangnya itu ya, yang satuannya itu kalau tidak 1 ya 9. Dan seterusnya ya di sini ya, 4 itu didapatkan dari angka 2 dan 8, karena di sini 8 kali 8 adalah 64. Nah, 4 satuannya ini ya. Kecuali untuk angka 5 ya, angka 5 hanya ada satu kemungkinan, yaitu 5 kali 5. Jadi yang hanya satu kemungkinan adalah angka 5 dan angka 0. Nah, di sini ya untuk penarikan akar kuadratnya ya. Jadi di sini contohnya ya 3 kuadrat atau 3 pangkat 2. Itu sama dengan 9 ya. Maka kebalikannya itu kuadratnya apa? Akar kuadratnya ya. Di sini akar kuadrat. Cara menulis akar kuadrat ya. Seperti menulis huruf V, agak tipis saja, kemudian agak ke atas sedikit, kemudian saja. Jadi nanti diperhatikan cara membuat akar. Di sini akar kuadrat dari 9 adalah 3. Ini 11 kuadrat. 11 kali 11 sama dengan 121, maka akar dari 121 adalah 11. Nah, untuk bilangan kuadrat di atas 100 bisa dicari dengan langkah-langkah sebagai berikut. Kalau yang di bawah antara 100 ke bawah ya, itu bisa dengan cara menghafalkan seperti ini, menghafalkan daftarnya. Tetapi kalau di atas 100 bisa kita cari dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ya, di sini ada beberapa langkah, 1, 2, 3, 4, ada 4 langkah ya. Saya memiliki contoh 529. Langkah yang pertama adalah pisahkan bilangan tersebut 22 dari belakang. Jadi 529. Ini saya pisahkan angkanya 22 dari belakang 2 ya, 1, 2. Saya beri tanda titik. Tandanya monggo terserah. Kalau di sini saya beri tanda titik. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah tentukan perkalian 2 bilangan yang sama. Perkalian 2 bilangan yang sama berarti kalau 2 bilangan yang sama tadi apa? Kuadrat. Oke, kuadratnya. Yang menghasilkan angka satuannya. Satuannya berapa ini? Oke, satuannya 9. Maka 9 itu kita dapat dari masing di daftarnya di sini ya. Kita lihat 9 itu didapatkan dari 3 atau 7. Jadi 3 atau 7. Ada 2 kemungkinan ya jawabannya nanti. Kemudian langkah selanjutnya adalah tentukan perkalian 2 bilangan yang sama. Berarti bilangan kuadrat lagi di sini. Yang hasilnya mendekati.
mendekati angka di depan titik. Ya, jadi perkalian dua bilangan yang sama yang hasilnya mendekati bilangan di depan titik. Di depan titik ini ya. Ini tadi saya beri tanda titik. Di depannya ini 5. Oke, sudah cukup jelas 5. Nah, tetapi tidak boleh lebih. Jadi perkalian dua bilangan yang sama yang hasilnya mendekati 5, tetapi tidak boleh lebih. Maka kita perhatikan dulu daftarnya atau kita bisa menghafalkan ya. Di sini 1 kali 1 sama dengan 1. 4. 2 kali 2 maaf ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Tetapi kalau 3 kali 3 itu sudah 9 ya. Jadi di sini kita dapatkan dari 2 kali 2 sama dengan 4. Untuk angka 5 ini ya. Karena hasilnya tidak boleh lebih. Kalau nanti kita pakai 3, misalnya 3 kali 3, maka 3 kali 3 hasilnya 9. 9 ini sudah lebih dari 5, maka ini tidak dipakai. Yang kita pilih adalah 2 kali 2. Kalau 1 kali 1 nanti masih terlalu jauh. Oh, ini tempatnya di sini ya. Tentukan perkalian. Ya, langkahnya 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, hasilnya itu adalah angka ini ya. Angka perkalian dari yang mendekati, hasilnya mendekati angka di depan titik ya. 2. Kemungkinan hasilnya ada 2. Kemudian di sini 9-nya didapat dari 2 angka ya. Kalau tidak 3, yaitu 7. Jadi nanti hasil dari akar 529 itu kalau tidak 23 ya 27. Ada 2 kemungkinan. Nah, kita uji. Diuji dulu hasilnya dengan cara mengalikan. Kalikan dulu ya. Jadi dikalikan untuk menguji hasilnya mana yang hasilnya 529. Oke, saya kalikan dulu dari yang 23. 9, 6, 6, 4. 9. Ini 12. Sisa 1 ya 5. Oke, hasilnya sudah 529, berarti sama ya. Kalau kita sudah menemukan ini hasilnya 529, berarti ini tidak perlu diuji. Kalau pengen mengalihkan monggo, tetapi karena ini sudah ditemukan, maka tidak perlu diuji. Sudah ya. Maka hasilnya jadi akar 529 itu sama dengan 23. Ya, oke, selanjutnya agar kita lebih bisa memahami penarikan akar kuadrat ini, kita akan membahas beberapa soal lagi agar lebih jelas ya. Ini Bu Guru punya 3 angka ya. Yang pertama adalah 1296. Kita tulis dulu angkanya ya. 1296. Oke, langkah yang pertama adalah memisahkan 2 angka dari belakang. 1, 2. Saya beri tanda titik ya. Kemudian angka 6 ini, angka 6 itu kita dapatkan dari, kalau tidak hafal bisa lihat daftarnya ya. Angka 6 kita dapat dari angka 4 dan 6. 4 kali 4 16, 6 kali 6 36. Kemudian 12-nya ya. 12 itu kita dapat dari perkalian 2 bilangan yang sama, tapi tidak boleh lebih. Ini 3 kali 3. Dapatnya 9 ya. 9 kan tidak lebih dari 12. Kalau saya pakai 4, maka 4 kali 4 sama dengan 16. 16 itu sudah lebih dari 12, maka tidak kita pakai. Kita pakainya adalah 3. Oleh karena itu hasilnya adalah yang dipakai ini ya. Jangan pakai 9, tapi pakainya bilangan pokok 3. Kemudian dipasangkan dengan kemungkinan angka satuannya ini.
Maaf. Pasangannya berarti 4. Jadi nanti hasilnya kalau tidak 34, ya 36. Kita uji dulu hasilnya ya. Nah, kita kalikan dulu ya, bilangan 34 kali 34 dan 36 kali 36. Diuji ya. 4 kali 4 16, 12, 13, 12, nyelengi 1 ya, 9 10, 6, 5, 1, 1. Pun tidak sama ya. Kemudian yang ini 6 kali 6 36, 18, 20, 21, 18 lagi, nyelengi 1, 9, 10. Ini 6, 9, 2, 1. 1296 ya. Adalah hasil dari perkalian 36 kali 36. Oke, sudah kita dapatkan hasilnya ya. Jadi yang hasilnya 1296 adalah 36. Akar 1296 itu sama dengan 36. Ini untuk contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua ya. Bu Guru punya angka 2025. Kita tulis dulu biasa 2025. Kita pisahkan dua angka dari belakang. Saya beri tanda titik seperti ini. Maka 5 kita dapatkan. 5 hanya didapatkan dari perkalian angka 5. Ya, 5 hanya kita dapatkan dari perkalian angka 5. Karena perkalian bilangan yang sama selain angka 5 tidak ada yang menghasilkan angka 5. Oke, untuk 20-nya ya. Perkalian bilangan yang sama yang hasilnya mendekati 20. Mendekati 20. Tidak boleh lebih ya. 3 kali 3 9, masih jauh ya. 4 kali 4 sama dengan 16 ya. Oke, mendekati. Kalau kita pakai 5 kali 5 sama dengan 25, maka sudah lebih karena di sini 20. Maka 5 tidak kita pakai. Hasilnya adalah 4 yang dipakai ya. 4 pasangannya dengan 5. Adakah angka yang lain? Tidak ada karena angka 5 hanya didapat dari 5. Oke, kita uji ya. Uji hasil. Kita hanya menguji satu angka. Apakah nanti sesuai? 45 kali 45. 5 kali 5 25. 20 22. 20 lagi 16 18. Di sini 5 2 0 2. Pas ya hasilnya. Jadi 45 kali 45 adalah 2025. Jadi akar dari 2025 itu sama dengan 45. Sudah kita dapatkan hasilnya. Ini sudah ada 3 angka yang kita bahas. Apakah masih bingung? Ya, mungkin angkanya terlalu besar ya. Saya beri contoh angka yang kecil, tetapi besar atau kecil sama saja. Di sini Bu Guru punya angka yang lebih kecil, yaitu 961. Kita tulis dulu angkanya biasa. Kemudian langkah yang pertama adalah memisahkan 2 angka dari belakang. Jadi 22 dari belakang ya. 1, 2. Saya beri tanda titik. Kemudian tentukan satuannya dulu. Angka 1 itu kemungkinan didapatkan dari perkalian angka 1 dan angka 9. 1 kali 1, 1, 9 kali 9, 81 gitu ya.
Kemudian yang angka 9. Angka 9 itu kita dapatkan dari perkalian dua angka yang sama yang hasilnya mendekati. Tetapi tidak boleh lebih. Di sini kita dapatkan 3 kali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Pas ya. 3 kali 3 sama dengan 9. Kalau kita pakai angka yang lain otomatis salah ya. 4 kali 4 sudah 16. Di sini hasilnya adalah 3. Kita pasangkan dengan 1 atau kita pasangkan dengan 9. Ini ya. Kita uji hasilnya dulu mana yang pas. Jadi 31 kali 31 atau 39 kali 39. Yang pertama dulu ya, 31 kali 31. 1, 3, 3, 9. 1, 6, 9. Oke, 961 ya. Berarti sudah ketemu jawabannya bahwa akar 961 adalah 31. Kita tidak perlu menguji angka 39 karena sudah ketemu hasilnya. Jadi, akar dari 961 itu sama dengan 31. Ini ya, sudah ada beberapa contoh soal yang Bu Guru bahas. Kalian pelajari dengan sungguh-sungguh. Kalian bisa meminta bantuan kepada ayah bunda atau saudara kalian yang lebih dewasa untuk mendampingi belajarnya. Diulang-ulang kembali pelajarannya. Ingat ya, kalian mencoba sendiri untuk mengerjakannya agar kalian benar-benar bisa mengerjakan sendiri. Demikian ya pembelajaran dari Bu Guru kali ini. Tetap semangat ya meskipun kalian belajar di rumah saja. Banyak salah khilafnya Bu Guru mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.